19 April 2020, Indonesia dihebohkan kembali dengan adanya persekusi terhadap ibadah Kristen. Sebuah keluarga yang mentaati anjuran pemerintah ibadah di rumah saja, tiba-tiba datang dua orang, yang satu berpakaian agamis tapi bawa pentungan, ngamuk-ngamuk, ada videonya. Sontak langsung viral di media sosial. Nah, kalau memviralkan hal tersebut, itu baik, saya setuju. Karena apa? Kita minta perhatian dan minta supaya pemerintah menegakkan hak menjalankan ibadah sesuai dengan iman warga negaranya. Saya menonton itu dengan sedih dan prihatin. Kenapa ada yang demikian? Terulang kembali. Namun yang luar biasa, langsung mendapatkan respon dan 24 jam kemudian sudah ada di media sosial hasil kesepakatan. Jadi penegak hukum di Bekasi memediasi. Dan luar biasanya, saudara, tanggapan dari keluarga yang dipersekusi. Saya bacakan. Dengan mediasi yang disediakan Polres Bekasi, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, saudara, persoalan ini sudah selesai dan menghasilkan kesepakatan yang baik. Kiranya kita boleh mengambil pelajaran dari kejadian ini untuk tetap bertoleransi apapun perbedaannya. Tetap positif ya teman-teman. Saya berharap ini adalah jalan yang terbaik bagi kita umat beragama. Teruslah menjadi garam dan terang dunia kemanapun kita berada. Allah memberkati. Ini respon orang Kristen, sekalipun tanpa menyebutkan ayatnya. Ini Kristen sejati. Nah, saudara, menanggapi hal tersebut, ini pelajaran yang menarik. Pengajaran Kristen itu beda. Masalahnya orang melihat perbedaan itu tidak mau masuk mendalaminya pakai kacamata Kristen gitu. Tetapi pakai kacamata doktrin yang di luar Kristen, maka saudara menganggap aneh. Dan saudara tidak akan pernah ketemu titik temu, saudara tidak akan pernah menemukan benang merah keindahan di dalam kekristenan. Perbedaan itu bukan musuh, saudara, harusnya ya. Tetapi tidak mengapa, Alkitab sudah mengatakan dan pengajaran Kristen itu beda sekali. Matius 5 ayat 43 dan 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Beda, saudara. Ya, dunia kekristenan itu luar biasa. So itu saya percaya Yesus karena, waduh, pengajarannya penuh kasih. Hanya orang yang tidak paham saja yang justru sinis terhadap pengajaran Yesus. Karena sudah terdoktrin begitu lama bahwa itu seolah-olah musuh, padahal pengajarannya jauh beda loh. Nah, kenapa disuruh mengasihi musuh? Suruh mendoakan bahkan. Harusnya demikian. Ini yang benar, saudara ya. Yang di medsos yang maki-maki itu stop. Itu bukan ajaran Kristen. Itu hanya emosi manusia belaka. Dan di luar Kristen kalau membaca ada yang memaki-maki, marah-marah, ya itu itu manusiawinya dia. Siapapun juga emosi. Loh, saya aja juga sempat emosi. Loh, kok begini? Tetapi apa? Saya bisa marah, saya masih potensi marah, saya bisa maki-maki di medsos. Saya punya potensi itu, tapi saya memilih pengajaran Yesus gitu loh. Saya harus tunjukkan orang Kristen itu begini, ya. Kenapa? Matius 6 ayat 15. Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi itu ada hukum timbal balik, ada tabur dan tuai. Saudara mau nuai yang baik atau buruk? Tabur yang baik, nuai yang baik. Seperti status keluarga yang dipersekusi tadi, J. Humbing ya kalau nggak salah. Pelajaran apa yang bisa kita tarik? Apa itu, saudara? Ayo, tunjukkan kekristenanmu, kekristenan yang sejati seperti keluarga ini. Lukas 17 ayat 3 dan 4. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Nah, termasuk saudara ya, kalau engkau marah, jangan sampai matahari terbenam. Lah, banyak orang marah, matahari terbenam, muncul lagi, sampai 5 tahun, 10 tahun, enggak mengampuni, putus hubungan. Itu bukan orang Kristen itu, sekalipun KTP-nya Kristen.
Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu, dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Tuhan mengatakan apa? Ampuni 7 kali 70 kali. Artinya nggak usah dikalikan. Berapa banyak dia berbuat salah kepadamu, ampuni. Nah, ini perhatian bagi kita. Saudara, media sosial itu bagaikan segenggam bola salju di tangan Anda. Ketika engkau lepaskan, dia bisa menggelinding lebih besar, lebih besar, lebih besar. Itulah snowball system, sistem bola salju. Pernah lihat film kartun yang seperti itu? Ini masalah sudah selesai. Dalam waktu 24 jam, sudah ada mediasi dan sudah ada kesepakatan tidak akan saling mengganggu lagi. Dan keluarga Jesse Hombing sudah menghapus statusnya. Tetapi saudara, saya lihat pagi ini, waduh, di mana-mana masih menyebar kejadian yang kemarin itu. Nah, banyak yang nggak tahu kan, itu menggelinding bagaikan bola salju kemana-mana dengan berbagai jenis responnya. Ada yang marah, ada yang penuh kasih, ada cara Kristen, ada yang tidak, gitu ya. Inilah snowball system, saudara. Karena itu, Bapak Ibu Saudara dan adik-adik sekalian, ayo ramaikan media sosial ini dengan pesan-pesan motivasi firman Tuhan yang positif. Dan tolonglah sahabat-sahabat yang lain membutuhkan pertolongan seperti ini. Itu yang benar. Tetapi kalau perdebatan, saling kecam satu dengan yang lain, yang nggak tahu apa-apa, ikut-ikutan, itu jangan diviralkan. Ya, yang begini ini, ayo kita bersatu, ramaikan. Dan bagikanlah hal-hal yang positif, terutama pesan-pesan firman Tuhan, motivasi dari siapa saja, bagikan. Itu pelayanan loh. Pelayanan tidak harus jadi pendeta. Kalau semuanya pendeta, siapa yang mendengar khotbah? Pendeta. Kalau suara saudara, blero, fals, tidak harus jadi song leader, WL singer. Ya. Bagikan ini saja, engkau sudah bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, memberitakan kabar yang baik. Itu pelayanan. Mari melayani Tuhan sekalipun engkau tanpa ayat yang kau tunjukkan, tetapi nilai-nilai kekristenan itu jauh lebih bermanfaat. Sebuah teladan jauh lebih bermanfaat daripada sejuta perkataan.